Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Tama Sujana dari Fakultas Teknik Politeknik Mesin Angkatan 2020 Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang hakikat ibadah untuk memenuhi tugas mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan konsep ibadah. Di sini ada pengertian ibadah. Secara bahasa, kata ibadah berasal dari bahasa Arab abdiyah atau al-ubudiyah dan al-ibadah yang berarti kekuatan. Sedangkan menurut terminologi syariat, Muhammad Abduh menafsirkan ibadah sebagai suatu untuk ketundukan dan ketaatan sebagai dampak dari rasa penanggungan yang bersemai di dalam lubuk hati seseorang terhadap siapa yang menjadi tujuan ketundukannya. Sebagian ulama mengatakan ibadah adalah nama yang menerangkan segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik berupa perkataan, perbuatan yang tampak dan atau yang tidak tampak, serta membebaskan diri dari segala sesuatu yang bertentangan dengan dan menyalahinya. Kemudian ibadah merupakan bagian integral dari syariah. Apapun ibadah yang dilakukan oleh manusia harus bersumber dari syariah Allah. Kemudian ibadah yang tidak didasari oleh syariah berarti bid'ah. Ibadah secara ini tidak saja ditolak, tapi lebih dari itu, tindakan tersebut merupakan dosa. Kemudian segala aktivitas yang titik tolaknya ikhlas yang ditunjukkan untuk mencapai ridho Allah berupa amal soleh, ada rukun ibadah. Berdasarkan dalil-dalil yang ada di Al-Quran maupun hadis, ibadah memiliki rukun-rukun yang terbangun di atasnya. Tidaklah suatu amalan yang diperintahkan menjadi sebuah ibadah bila tidak dibangun di atas rukun-rukunnya. Rukun-rukun ibadah menurut manhaj atau jalan ahlus sunnah wal jamaah ada 3, yaitu al-hub, al-khawf, dan ar-roza. Al-khawf adalah cinta, al-khawf adalah takut, ar-roza adalah berharap. Kemudian ada syarat ibadah. Syarat diterimanya ibadah adalah 1, ikhlas, kemudian ilmu, kemudian sunnah, kemudian ada prinsip ibadah. Untuk memberikan pedoman ibadah yang bersifat final, Islam memberikan prinsip ibadah sebagai berikut. Prinsip utama adalah hanya menyembah kepada Allah semata sebagai wujud, hanya mengesahkan Allah SWT. Kemudian tanpa perantara, oleh karena Allah SWT berada sangat dekat dengan hamba-hambanya dan maha mengetahui segala apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya, maka dalam berdoa harus langsung dimohonkan kepada Allah dan tidak melalui perantara siapapun dan apapun. Kemudian harus ikhlas, yakni murni hanya menghadapkan ridho Allah SWT. Kemudian harus sesuai dengan tuntunan. Arti kata sholih adalah baik karena sesuai. Seorang dikatakan beramal soleh bila disyariatkan Allah melalui para nabinya, bukan dengan cara yang dibuat oleh manusia sendiri. Kemudian seimbang antara unsur jasmani dan rohani. Kemudian mudah dan meringankan. Kemudian hal ini karena Allah sebagai pencipta alam semesta termasuk manusia tentunya paling tahu tentang ciptaannya dan segala keterbatasan yang dimilikinya, sehingga dalam keadaan yang tidak normal, yakni misalkan membahayakan, menyulitkan, atau tidak memungkinkan, maka selalu ada jalan keluar berupa keringanan atau rushah yang ditawarkan Allah. Kemudian ada ibadah mahdoh dan ibadah ghair mahdoh. Secara umum ibadah terbagi menjadi 2, yaitu mahdoh, yaitu langsung kepada Allah, dan ghair mahdoh, yaitu tidak langsung. Ibadah mahdoh adalah ibadah yang berupa pengabdian langsung kepada Allah sebagai bentuk aktivitas ibadah berupa cara, waktu, dan kadarnya telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya seperti sholat, puasa, dan haji.
Syarat ibadah mahdoh adalah ikhlas, kemudian benar atau sesuai dengan sunnah Rasulullah. Kemudian ada ibadah ghair mahdoh. Ibadah ghair mahdoh adalah semua perbuatan yang bermanfaat untuk sesama manusia dan lingkungannya, yang diniatkan untuk beribadah kepada Allah. Ibadah ghair mahdoh, tata caranya tidak ditentukan oleh Allah. Hal ini menyangkut segala macam amal kebaikan yang diridhoinya, bisa berupa perkataan maupun perbuatan. Bahkan sekedar baru berniat saja sudah dianggap ibadah dan mendapat pahala dari Allah. Contohnya, ibadah ghair mahdoh adalah bekerja, belajar, berinfak, menyantuni anak yatim, membantu orang lain, menunaikan amanah, berbakti kepada kedua orang tua, menyambung silaturahmi, menepati janji, dan lain sebagainya. Kemudian ada fungsi ibadah. Ada 3 aspek fungsi ibadah dalam Islam. Pertama, mewujudkan hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Kemudian yang kedua, mendidik mental dan menjadikan manusia ingat akan kewajibannya. Kemudian yang ketiga, melatih diri untuk berdisiplin. Adalah suatu kenyataan bahwa segala bentuk ibadah menuntut kita untuk berdisiplin. Kemudian ada makna spiritual ibadah bagi kehidupan sosial. Ibadah memiliki dimensi keakhiratan sekaligus keduniawian. Ibadah adalah ajaran Islam, tidak hanya dimaksudkan dalam kerangka hubungan dengan Allah semata, tetapi juga mengandung dimensi sosial yang tinggi bagi para pemeluknya. Semua bentuk ibadah memiliki makna sosial masing-masing, sebagai dijelaskan sebagai berikut. Pertama, ibadah sholat. Kandungan sosial dari ibadah sholat adalah bahwa sholat mengajarkan makna persaudaraan dan persatuan manusia yang begitu tinggi. Kemudian ada ibadah puasa. Puasa mampu menumbuhkan kepekaan sosial bagi pelakunya. Dengan berpuasa, si kaya merasakan betapa tidak enaknya merasakan lapar. Puasa mengajarkan kepadanya untuk bisa mengenali serta merasakan penderitaan orang-orang sehari-hari senantiasa berada dalam kekurangan dan berbalut kemiskinan. Kemudian ada ibadah zakat. Ibadah zakat memiliki fungsi dan hikmah ganda. Secara individu, zakat mengandung hikmah yang membersihkan atau menyucikan diri beserta harta bendanya. Dengan begitu, zakat melatih manusia menghilangkan sifat kikir, rakus, tamak yang melekat pada dirinya. Zakat menjadi tanda kedermawanan, solidaritas, dan kasih sayang seorang muslim terhadap saudara-saudaranya. Kemudian ibadah haji. Dalam ibadah haji terkandung pengalaman nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Kemudian saat melaksanakan makna manusia harus menerapkan apa yang telah disebutkan dalam Al-Quran, hadis ke dalam kehidupan sosial. Mungkin demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata yang tidak berkenan. Kebenaran hanya milik Allah dan kesalahan datang dari diri saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.